Hai semuanya, hidup ini kalau kita pikir-pikir seringkali terasa seperti pertempuran tanpa henti. Dari bangun tidur sampai mau merem lagi, ada aja hal yang bikin kita kepikiran, gelisah, atau bahkan marah. Mulai dari macet di jalan, antrean panjang di minimarket, omongan tetangga yang nyinyir, sampai target pekerjaan yang nggak masuk akal. Rasanya kok ya, hidup ini nggak pernah mulus, selalu ada aja kerikil tajam yang bikin langkah kita tersandung. Kita seringkali punya kecenderungan untuk melawan, menolak, atau setidaknya protes dalam hati. Kok bisa gini sih? Kenapa harus begini? Dan tanpa sadar, seluruh energi kita, seluruh waktu berharga yang kita miliki, habis terbuang untuk perlawanan-perlawanan kecil yang sebenarnya nggak ada gunanya. Disinilah seni menerima apa adanya tanpa perlawanan jadi kunci. Bukan berarti kita pasrah atau menyerah pada keadaan, tapi lebih kepada memahami bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita dan satu-satunya cara untuk menemukan kedamaian adalah dengan merangkulnya. Coba deh kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengeluh? Mengeluh tentang cuaca yang panas, tentang harga kebutuhan pokok yang naik, tentang sinyal internet yang jelek, atau tentang kemacetan yang bikin gondok. Setiap keluhan itu, meskipun cuma sepatah dua kata, sebenarnya menggerogoti sedikit demi sedikit energi positif kita. Energi yang seharusnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih produktif, misalnya menyelesaikan pekerjaan, belajar hal baru, atau sekadar menikmati secangkir kopi hangat sambil membaca buku. Mengeluh itu ibarat minum racun sendiri berharap orang lain yang mati. Nggak ada gunanya. Keadaan nggak akan berubah cuma karena kita mengeluh. Malahan, kita jadi makin stres, makin gak fokus, dan hidup terasa makin berat. Disinilah pentingnya melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Bukan cuma keluhan, perlawanan kita juga sering muncul dalam bentuk penolakan terhadap perasaan. Misalnya kita lagi sedih banget karena putus cinta, tapi kita maksa diri untuk bilang gak apa-apa atau pura-pura kuat di depan teman-teman. Kita gak mau mengakui kalau kita lagi terluka, lagi rapuh. Akhirnya, perasaan itu malah terpendam, menumpuk, dan suatu saat bisa meledak jadi kemarahan atau depresi. Padahal, menerima perasaan itu apa adanya, tanpa menilai atau menghakimi, justru bisa membantu kita memprosesnya. Sama seperti luka fisik, luka batin juga butuh waktu untuk sembuh. Dan proses penyembuhan itu dimulai dari pengakuan yang tulus bahwa kita memang sedang merasakan sesuatu. Biarkan kesedihan itu ada, biarkan kekecewaan itu mengalir tanpa perlu kita lawan. Nanti juga akan reda dengan sendirinya, asalkan kita nggak terus-terusan menahannya. Perlawanan juga seringkali terjadi dalam interaksi kita dengan orang lain. Kita sering punya ekspektasi terhadap orang lain. Kita berharap pasangan kita selalu romantis, anak kita selalu nurut, teman kita selalu ada saat dibutuhkan, atau atasan kita selalu pengertian. Begitu harapan itu nggak terpenuhi, kita langsung kecewa, marah, atau merasa dikhianati. Padahal, setiap orang punya cara berpikir dan bertindak yang berbeda. Mereka punya latar belakang, pengalaman, dan keunikan masing-masing. Memaksa orang lain untuk bertindak sesuai keinginan kita, itu sama saja dengan memaksakan kehendak yang gak akan pernah berhasil. Yang ada cuma gesekan, konflik, dan hubungan yang jadi renggang. Kunci di sini adalah memberi ruang bagi perbedaan. Menerima bahwa orang lain punya kehendak bebas dan mereka nggak selalu bisa memenuhi semua ekspektasi kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu reaksi kita sendiri. Coba deh bayangkan, kalau kita bisa menerima macet sebagai bagian dari dinamika kota, bukan sebagai musuh yang harus dilawan, mungkin kita bisa pakai waktu macet itu untuk mendengarkan podcast yang informatif, merencanakan hari esok, atau sekedar bernapas lega. Kalau kita bisa menerima bahwa ada orang yang gak suka sama kita, bukan sebagai ancaman yang harus dibalas, mungkin kita bisa fokus membangun hubungan baik dengan orang-orang yang memang peduli. Kalau kita bisa menerima bahwa ada hari di mana kita gak bisa produktif, bukan sebagai kegagalan yang harus disesali, mungkin kita bisa memanfaatkan hari itu untuk istirahat dan mengisi ulang energi. Intinya, melepaskan perlawanan terhadap hal-hal yang gak bisa kita ubah. Proses menerima ini bukan berarti pasif ya. Ini bukan berarti kita diam saja ketika ada ketidakadilan atau ketika kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan jadi lebih baik. Bukan. Seni menerima di sini adalah tentang membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang tidak. Kalau bisa diubah, ya perjuangkan.
Kalau nggak bisa diubah, ya terima kenyataan itu dan cari cara untuk beradaptasi. Atau kalau nggak kuat, ya cari alternatif lain. Jangan sampai kita terus-terusan mengeluh dan makan hati di tempat yang sama. Ada banyak manfaat loh kalau kita bisa menguasai seni menerima ini. Pertama, hidup jadi lebih ringan. Beban pikiran berkurang drastis karena kita nggak perlu lagi menghabiskan energi untuk hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kedua, kita jadi lebih tenang dan damai. Kecemasan berkurang karena kita nggak terus-terusan khawatir tentang apa yang di luar kendali kita. Ketiga, kita jadi lebih fokus pada solusi. Ketika kita berhenti melawan masalah, kita bisa melihatnya lebih jernih dan mencari jalan keluar yang lebih efektif. Keempat, hubungan dengan orang lain jadi lebih harmonis. Kita jadi lebih toleran dan pengertian terhadap perbedaan. Dan yang paling penting, kita jadi lebih menghargai waktu. Waktu yang dulunya habis untuk perlawanan sia-sia, sekarang bisa kita gunakan untuk hal-hal yang benar-benar berharga dan bikin kita bahagia. Karena pada akhirnya, kedamaian sejati itu datang bukan dari mengubah dunia sesuai keinginan kita, tapi dari menerima dunia sebagaimana adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan itu adalah seni yang paling indah dalam hidup.